Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak kelas 8 ya, untuk anak kelas 8 SMP San Kamil, kita lanjut ya materi yang selanjutnya. Kemarin kita berbicara tentang membahas tentang tenan adegan artikel. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu karangan artikel jeung pedaran. Ya, oke. Jadi kita tahu artikel sebelumnya ya, di materi sebelumnya, di materi yang sesudah. Jadi artikel teh tulisan atau karangan nu ngaguar hiji hal nu dianggap penting tur aktual. Nah, itu artikel ya. Jadi pengertian artikel adalah tulisan atau karangan yang menjelaskan atau menguraikan sesuatu hal yang dianggap penting dan aktual ya. Dan dia juga harus sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, kalau pedaran jadi pedaran teh mangrupa wacana atau karangan anu eusina ngajentrekeun hiji objek kumaha prosesna, tujuanana jeung gunana. Nah, jadi pedaran adalah merupakan wacana atau karangan yang isinya menjelaskan suatu objek ya, suatu objek bagaimana dia prosesnya, tujuannya dan gunanya. Ya, seperti umpamanya membuat makanan. Misalnya membuat makanan, misalnya bikin donat ya, donat ini terbuatnya dari tepung ya, terus membuatnya tepungnya harus sekian, gulanya ya, airnya, telurnya ya, itu prosesnya ya. Tujuannya adalah ya untuk makanan ya, tujuannya. Oke, lanjut. Nah, karangan pedaran gede manfaatnya bikin ngalegaan pengawaruh hiji jelema ya. Jadi karangan pedaran adalah ya, itu sangat gede manfaatnya. Kenapa? Karena untuk menambah pengetahuan seseorang. Jadi dia sangat gede manfaatnya. Ya, oke. Dina bahasa Indonesia, pedaran disebutnya bahasan atau eksposisi. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia, pedaran ini disebutnya karangan bahasan ya, atau eksposisi. Nah, sakapeng sok oge disebut wacana prosedural. Jadi kadang-kadang juga disebut karangan yang prosedural. Kenapa? Ya karena lantaran eusina ngagambarkeun cara melaksanakan hiji pegawaian ya. Jadi karena isinya itu menggambarkan cara melaksanakan suatu pekerjaan seperti resep kue ya, membuat resep kue yang membuat resep makanan ya, itu contohnya, dan lain-lain ya, banyak contohnya ya. Kita lanjut. Nah, terus teknik yang dipakai ya, jadi teknik yang dipakai itu seperti satu ya, pertama neangan ciri-ciri barang, identifikasi ya. Jadi sebelum membuat karangan pedaran kita buat dulu ciri-ciri atau identifikasi barangnya ya. Bawahnya nih, kita membuat resep kopi misalnya, kopi kapal api ya, misalnya kopi hitam. Nah, kita perlu ciri barang dulu. Nah, kopinya nih bagus nggak, gulanya nih bagus nggak ya. Terus nanti airnya harus yang panas nih kalau kopi kapal api umpamanya. Kenapa? Karena kalau air yang panas itu dia itu si aromanya bakal lebih bagus ya. Jadi kita ciri-ciri barang dulu, identifikasi dulu. Nah, jadi takaran kopinya pas ya, takaran gulanya pas, airnya harus yang matang banget, yang lotak-lotak gitu. Nah, terus yang kedua itu merek gambaran atau ilustrasi. Ya, jadi ya seperti itu ilustrasinya. Jadi kopi yang takarannya pas, gulanya pas ya umpamanya, terus airnya yang panas, kalau diseduh dia bakal menciptakan aromanya yang sangat wangi gitu. Nah, aroma itulah yang menggambarkan bakal ini nikmat kalau dikonsumsi pagi di kopi kapal api hitam ya. Jadi gulanya pas, kopinya pas, airnya panas. Nah, itu bakal enak ya. Nah, yang ketiga nyeun papasingan atau diklasifikasi ya. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat mere wangenan ya. Jadi mere wangenan atau memberi definisi. Nah, terus yang kelima tuh yang terakhir adalah proses ya. Apa proses ya? Jadi proses pertamanya kopi ya, kayak tadi ya, kopi, gula, terus setelah cukup takaran berapa sendoknya ya, sendoknya, terus dituang dengan air yang sangat panas ya, dikucek-kucek. Nah, jadilah kopi hitam yang sangat nikmat. Nah, itu prosesnya. Oke, itu teknik yang dipakai ya. Jadi ada 5 ya. Jadi identifikasi, ilustrasi, klasifikasi, definisi, dan terakhir adalah proses.
Itu teknik yang dipakai dalam menyusun peredaran. Oke, selanjutnya. Jadi selain ada teknik, sini ada juga raraga, ya, raraga atau kerangka peredaran. Jadi kerangka peredaran ngabogaan tilu bagian, ya. Jadi kerangkanya itu ada 3, ya, sama seperti artikel. Yang pertama itu pembukaan, ya. Nah di sini nih di halaman 52, ya, silakan dibuka bukunya. Itu ada contoh kerangka peredaran. Sini tentang nyiun kompas, ya. Sini tentang membuat kompas. Pertamanya adalah pembukaan, nih. Kumaha cara nangtukeun mana kalian mana atau kidu. Nah, itu pembukaan. Nah, nanti ada bagian isi. Bagian isi itu sudah mulai dia membuat kompas, ya. Ada bahannya, terus cara nyiunnya. Nah, itu isi. Nah, yang terakhir adalah bagian pamungkas. Ya, bagian pamungkas. Nah, di sini pamungkasnya ada naon sebabnya bisa gitu. Nah, planet bumi teh menghasilkan medan magnet. Nah, itu bagian pamungkasnya, ya, satu bagian pamungkasnya. Oke, ya, seperti itu. Nanti dibaca aja ya di contohnya, contoh karangan peredaran di halaman 52, ya. Jadi nanti buka bukunya silakan di halaman 51, 52, ya. Jadi materi dari saya cukup sekian, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.